Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 11 Perbankan Syariah. Saya Endang Larasati dan teman saya Dewi Ariska. Kami di sini akan menjelaskan tentang teori penawaran menurut Islam. Di sini kami akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama adalah pengertian teori penawaran, dan yang kedua faktor-faktor penawaran, dan yang terakhir adalah fungsi penawaran input. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian teori penawaran. Apa sih pengertian teori penawaran itu? Jadi, penawaran dapat didefinisikan yaitu banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Menurut Ibnu Taimiyah, alasan harga itu naik dapat disebabkan karena turunnya penawaran atau naiknya populasi jumlah pembeli, yang berarti ada kenaikan jumlah dalam permintaan pasar. Di penawaran juga terdapat faktor yang mempengaruhi prosedur. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain-lain, ongkos dan biaya produksi, tujuan produksi dari perusahaan, dan yang terakhir adalah teknologi yang digunakan. Kita lanjut ke teori penawaran ekonomi Islam. Jadi, teori penawaran ekonomi Islam adalah teori yang menguraikan tentang perbandingan terbaliknya antara penawaran terhadap harga, yaitu apabila penawaran naik, maka harga relatif akan turun. Sebaliknya, bila penawaran turun, maka harga relatif akan naik, yang mengacu norma-norma dalam Islam. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu faktor-faktor penawaran ekonomi Islam. Di faktor-faktor sendiri dibagi menjadi dua, yaitu maslahah dan keuntungan. Maslahah itu bisa didefinisikan yaitu manfaat. Jadi, tingkat keimanan dari produksi, jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya, ceteris paribus. Hal-hal yang lain tetap sama. Dan yang kedua adalah keuntungan. Keuntungan memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan, antara lain harga barang dan biaya produksi. Harga barang, jika harga turun, maka produsen akan cenderung mengurangi penawaran sebab tingkat keuntungan yang diperoleh juga akan turun. Dan biaya produksi, jika biaya turun, maka keuntungan produsen pada penjualan akan meningkatkan, yang seterusnya akan mendorong untuk meningkatkan jumlah pasokan pasar. Tadi kan sudah faktor-faktor, dan yang sekarang adalah hal-hal yang dilarang dalam agama Islam. Yang pertama adalah mafsadah. Mafsadah sendiri itu yaitu kerusakan, dan yang kedua adalah garar. Garar adalah penipuan. Yang ketiga maisir. Maisir itu judi, dan yang terakhir adalah riba. Kita lanjut yang ketiga, yaitu fungsi penawaran input. Implikasi dari pandangan Islam tentang kerja adalah sebagai suatu kewajiban. Orang muslim memanfaatkan waktunya dengan bekerja, berarti memanfaatkan waktunya untuk mendapatkan maslahah. Dan bisa juga dia mengalokasikan waktunya untuk menikmati hidup, yaitu yang disebut dengan laisur. Laisur itu seperti waktu luang, selama hal itu tidak mendatangkan mudarat. Seorang muslim harus mendapatkan maslahah maksimum bagi hidupnya. Oleh karena itu, ada 3 alternatif penggunaan waktu bagi seorang muslim. Di antaranya, yang pertama adalah aloksi waktu untuk bekerja guna untuk mendapatkan upah atau work for pay. Yang kedua, aloksi waktu untuk diri sendiri, work for life. Yang ketiga, aloksi waktu minimal untuk mencukupi kemaslahatan minimum serta melaksanakan ibadah. Dan yang terakhir adalah wajib, misalnya waktu untuk sholat dan lain-lain. Cukup sekian materi dari kami. Bila ada kata atau penulisan yang kurang tepat, kami mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.